Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu. Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Ya udah, saya simpulkan. Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik. Ya, jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor, karena malu-maluin kalau sebagai profesor. Ya, kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak alami, tidak lihat, tidak punya bukti, tidak klarifikasi, tidak verifikasi. Itu namanya kebenaran setengah, setengah kebenaran. Setengah kebenaran bisa jadi fitnah. Setengah kebenaran bisa menjadi sebuah kebiadaban. Ketika kita dengan sesuka hati lalu memframing orang sebagai penjahat, biadab, dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan begini. Yang pertama, mau mempengaruhi jumlah pasangan calon presiden, wakil presiden. Siapakah yang menentukan atau menjadi peserta pemilu? Partai politik. Apa urusannya menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak. Karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan dua menteri dari baru satu ya, satu baru terperiksa, adalah bagian dari upaya politik menjegal Anies Baswedan, menurut saya kesimpulan yang prematur. Mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum, bukan berinsinuasi. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau kita mau nama Anies Baswedan clear and clean dalam kasus Formula E, mari kita buka fakta-faktanya. Kalau benar yang kemarin itu ribut-ribut pimpinan KPK karena soal setuju tidak setuju pentersangkaan Anies, bukalah. Mana itu yang namanya Endar? Tunjukkan buktinya bahwa itu tidak layak. Buka kepada publik kalau kita mau mencerdaskan bangsa ini. Jangan langsung menunjuk, oh ini presiden punya agenda. Saya kira teori konspirasi seperti ini, kesimpulan prematur dengan otak-atik gatuk sangat berbahaya bagi peradaban politik kita, peradaban hukum. Dan kata siapa KPK zaman teman-temannya Denny ini yang terbaik? Kalau kita mau bicara isu dan rumor, 11-12 Pak. Bahwa orang bisa telepon, bahwa orang bisa dapat jam keluar, ya, bahwa kasus bisa turun ke bawah, bahwa tersangka bisa 2 tahun, 4 tahun, itu terjadi zaman teman-temannya Denny ini. Jadi jangan anggap juga mereka malaikat. KPK sekarang menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia ada pengawas. Dulu tidak ada pengawas. Maka terjadilah tinta biru, hijau, merahnya zaman Abraham Samad. Untuk menteri-menteri, bagaimana mempengaruhi komposisi kabinet. Terjadilah Abraham Samad ketemu dengan calon presiden. Terjadilah rekaman-rekaman di luar prosedur.